Walaupun ada orang yang kadang menyalahartikan sate itu bukan sate menurut mereka. Ya. Ada kan masakan Sunda yang dari sate itu dari buah nangka. Buah nangka. Ada pernah yang bertanya ke saya itu. Saya baru tahu. Ada gitu. Ada nama sate yang dari buah nangka. Iya, kalau mirip-mirip gudeg lah ya kalau di Jogja gitu. Sebelum lebih jauh ke yang bisnis tadi, Bu, kenapa Ibu memilih Marangi menjadi produk unggulan dari Sasate? Betul. Kenapa milih sate Marangi dan kenapa namanya Sasate? Iya. Gitu Kenapa, ya? Bu? Kenapa ya? Nah, Iya. biasanya dulu ketika saya belum membuka usaha ini, kalau saya pengen sate Marangi, saya larinya ke Plered, Kang. Oh, begitu. Ya, ya. Karena Plered di Purwakarta itu surganya sate Marangi. Dan ada produk sate yang bisa di take away. Sate apa itu? Kan kalau ini satenya Sate langsung sapi. terbuka ya, Iya. terbuka. Kalau sate yang take away itu Take away itu biar bisa ada tahan dua lama macam. di perjalanan. Itu ada sate vakum. Oh, sate vakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Topur, toko online Purwakarta. Dan kali ini Sabtu 13 Juni kita kedatangan tamu dari Sasate. Ada yang tahu Sasate? Tahu Sasate? Masa nggak tahu? Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan kami di Instagram. Instagramnya IG.toko Purwakarta. Dan di sini ada siapa nih? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Saya Lina Herlina, owner dari Sasate Purwakarta. Ya, baik. Sasate itu sendiri, Bu, nama makanan yang ada di sini apa semuanya? Brand produk kita. Oh, sih. brand produknya. Baik. Walaupun ada orang yang kadang menyalahartikan sate itu bukan sate menurut mereka. Ya. Ada kan masakan Sunda yang dari sate itu dari buah nangka. Buah nangka. Ada pernah yang bertanya ke saya itu. Saya baru tahu. Ada gitu. Ada nama sate yang dari buah nangka. Iya, kalau mirip-mirip gudeg lah ya kalau Gudeg. di Jogja gitu. Kalau di Sunda itu disebutnya olahan dari buah nangka muda itu sasate gitu. Oh, baik. Jadi Sasate ini adalah brand dari produknya Ibu Lina ya yang berada di Purwakarta. Boleh disebutkan, Bu, Purwakartanya sebelah mana? Kita berlokasi di Jalan Terusan Kapten Halim atau disebut juga Kampung Pandai di RT 2 RW 1, desanya Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Bisa di searching di Google Maps. Oke, baik. Sudah ada di Google Map. Jadi untuk teman-teman Topur yang ingin ke lokasi Betul. melihat atau jajan. Makan. Oh, tentunya. makan ya tentunya ya. Oke, baik. Melanjut ke perbincangan kita, di sini ada produk-produknya dari Sasate. Betul. Yang akan kita bahas lebih dalam adalah khas Purwakartanya itu ya, Bu. Sate Marangi. Iya, baik. Sate Marangi ini apa ya? Kalau dari segi Ibu sebagai pengusaha, bagaimana, kan banyak nih pengusaha-pengusaha sate di sini kan. Ibu, satenya ini khas atau memang ada modifikasi? Ini khas sekali sate Purwakarta. Karena sate Marangi itu setahu saya ketika saya pernah ikutan acara seminar sate Marangi di Pemkab Purwakarta itu, sate Marangi itu katanya diperebutkan oleh kita Purwakarta dan juga daerah Cianjur. Begitu. Iya, karena saling klaim gitu. Kita mengklaim bahwa ini adalah ciri khas kita Purwakarta, Ya. tapi Cianjur juga mengklaim bahwa sate Marangi khas daerah mereka gitu. Entah siapa yang sesungguhnya lebih awal mempunyai resep ini atau masakan ini, tapi yang jelas Purwakarta memang terkenal dengan sate Marangi ini gitu. Oke, baik. Mungkin juga namanya sama sate Marangi, tapi itu sate Marangi khas Cianjur dan ini sate Marangi khas Purwakarta. Jadi begitu. betul
Saya tidak ada ingredients atau tambahan apapun, betul-betul hanya dari daging sapi murni ataupun daging kambing dan daging ayam yang dimarinasi secara khas Purwakarta gitu, tanpa ada tambahan. Terkadang sate Marangi yang lain, setahu saya juga ada suka tambahan semacam lengkuas gitu, Kang. Ada juga ketumbar gitu. Nah, kalau saya kebetulan murni hanya daging dan rempah-rempah khas Nusantara aja. Oke, baik. Dan satenya ini dari daging sapi pilihan ya. Betul. Sapinya itu langsung ke peternak atau ibu memilih bagaimana? Sih, saya untuk saat sekarang masih belanja itu ke pasar tradisional. Oke, ya baik. Jadi untuk para pedagang-pedagang yang biasa Bu Lina belanja, pasti kalau lihat Bu Lina sate udah nggak asing lagi ya Bu ya. Ya begitu. Terus juga satenya lokal, bukan ya, sapinya sapi lokal, ya. begitu. Lalu untuk satenya sendiri Bu, ini prosesnya bagaimana? Apakah dari sapi yang dipotong, terus dagingnya Ibu pilih, lalu potong-potong bentuk dadu lalu ditusuk dan dibakar. Bagaimana Bu? Ada proses apa biar satenya tuh enak? Iya. Sebelum sampai ke sana ya, kita kan harus jalan kaki dulu ke pasar dulu. Ya, cerita yang jalan kakinya di skip aja Bu. Ya, kita belanjanya itu tentunya ke tukang daging ya Kang ya. Daging sapi lokal, dan kebetulan saya ambil, kalau saya pergi ke tukang daging itu tinggal sebutin aja mau daging iga atau daging lamusir. Nah, kebetulan saya pakainya daging lamusir gitu Kang. Jenis daging yang dipakai adalah jenis daging lamusir. Ya, atau apa ya? Bagian mana? Daging punggung gitu. Daging punggung gitu. Jadi kalau di tukang daging itu manjang gitu, Gang. Gitu. Oh, itu digantung ya? Daging ya, sampai digantung ya? Itu dagingnya empuk sekali gitu. Dagingnya Bu yang digantung ya, bukan perasaannya. Bukan ya. Ya, hati-hati ya. Oke, dan untuk yang teman-teman Topur yang live nonton kita di Instagram, jangan lupa di tap love, boleh komen juga nanti di YouTube channel kita. YouTube channel kita ada Topur, TOPUR. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan untuk sate ini posisinya kan ada yang makan di tempat, Betul. ada yang makan di bungkus, ada yang makan di rumah temannya. Jadi ada berapa tipe cara untuk memesan sate ini gitu. Pertama kan yang tadi makan di tempat dan dibungkus, itu apakah ada yang membedakan Bu? Sama-sama dimakan ya, sama cuman tempatnya mungkin yang mereka mengkonsumsinya di mana. Kalau yang dine in atau makan di tempat itu ya praktis datang ke sana order gitu ya. Kita punya beberapa macam menu masakan Sunda dan lain-lain. Juga, tapi kita masakan khasnya itu tetap sate Marangi sih yang kita kedepankan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya menu yang lain kita adakan juga. Selain bisa makan di tempat, juga kita biasanya ada yang bungkus atau ada yang dari luar kota juga pesan semacam kenalan ataupun kenalan di medsos atau kenalan masa sekolah atau tetangga atau kerabat gitu. Kita juga bisa kirim via apa itu Kang? Toko online? Ya, melalui Topur bisa untuk memesan satenya dari Sasate melalui Topur. Jangan lupa download Topur di Play Store. Dan ada produk sate yang bisa di take away. Itu waktunya cukup lama proses dari ketahanannya. Gitu. Ketahanannya. Mau tahu apa? Iklan dulu nggak nih? Nggak usah ya. Oke, langsung aja. Apa Bu jenis satenya? Sate apa itu? Kan kalau ini satenya langsung sapi. Terbuka ya, terbuka. Kalau sate yang take away itu? Take away itu biar bisa ada dua macam perjalanan. Itu ada sate vakum. Oh, sate vakum. Ya, vakum jadi satenya diem aja. Itu vakum ya Bu ya, satenya diem. Jadi di vakum ada contohnya Bu? Di kemasannya Kak. Oh, ini buat itu giveaway atau gimana Bu? Memang kita kalau belanja vakum atau take away kita pakai kemasannya gini, goodie bagnya gini, paper bag. Oke, baik. Jadi nggak bakal ketuker kalau belanja di tempatnya Sasate itu bungkusnya seperti ini, gitu kan? Iya. Ini ada isinya nih.
Saya pikir buat giveaway, ya kan? Boleh juga kali ya. Ini ada sate ya. Ini bentuknya di vakum. Jadi kalau umum tuh di frozen ya, iya, ada frozen kita kan food. vakum itu cara apa? Cara penyimpanannya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita sudah sampai di tempat, kita bagi customer simpan saja di freezer, dan kita pun memang biasanya menyediakan itu disediakan di freezer agar stok selalu tersedia. Iya. Dan ini berapa lama tahannya, Bu? Kan ada yang misalkan saya rumahnya di Karawang, saya rumahnya di Bekasi. Jangankan di Bekasi atau Karawang, Iya. keluar pulau pun bisa. Oh, bisa, Ya, baik. kita bisa Berapa lama? ketahanannya ini di suhu ruang itu 5 hari. Oke, baik. Dengan 5. rasa yang dijamin tidak berubah. Iya. Ini bagi yang masih penasaran itu nggak usah banyak tanya, belanja aja. Di Topur ya pastinya. Sudah tersedia sate Marangi khas Purwakarta dengan inovasi satenya dikemas lebih higienis dan tahan lama. Sudah ada bumbunya di sini. Iya, Betul? kita bumbunya hanya bumbu kecap saja, Bumbu karena itu yang kecap bisa saja. tahan lama. Tapi Ya. kalau bumbu kayak begini kan khawatir ya kalau perjalanan luar kota atau beberapa hari ini pasti basi gitu. Oh, Ini kan acar hanya- ya? Iya, acarnya. Ini hanya kita sediakan ketika makan di tempat saja atau yang dalam kota, pengiriman dalam kota. Tapi kalau untuk pengiriman luar kota, ya kita hanya menyediakan kecapnya saja. Iya. Itu kalau disimpan di freezer itu, Kang, Ya. tahannya itu 2 atau 3 bulan kita bisa jamin. Wow, lama juga ya, Bu ya. Betul. 2 Jadi bulan. kalau musim-musim lockdown begini, malah kemarin ada customer loyal kita yang dari Lembang Ya. pesan, Bu, pesan sate vakumnya dong, kita lagi lockdown nih, nggak bisa kemana-mana. Kalau pesan di orang katanya ada ketakutan mungkin ya. Oh, iya. Karena dia sudah terbiasa belanja ke kita, akhirnya dia pesan lumayan banyak untuk stok beberapa baik. hari gitu kan. Iya. Solusi di masa lockdown seperti saat ini, tapi sekarang sudah nggak lockdown lagi ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah memasuki tatanan New normal. Ibu boleh saya buka, Bu? Boleh. Dan ini saking vakumnya, Bu ya. Itu kita Gimana, Bu? double. Itu belum yang vakum, cuma Oh. kecil aja. Iya. Ternyata Dua. bukan satu kemasannya, ini kemasan luar. Iya. Dan ini Itu kemasan luarnya punten Akang. ya, boleh. Ini kan di sini tertera ada expire date-nya, Ya. ada ini variannya apa aja, karena sate menyediakan sate itu ada sapi, kambing, dan ayam. Ya, baik. Kalau Dan- sate ayam kita tambahin bukan hanya kecap, Kang, tapi tuh? kita tambahin juga bumbu kacangnya itu. Oke. Ditambahin itu artinya ini juga Iya, dan bumbu jadi kacang. double. Jadi ada 2. Iya. Oke. Jadi yang suka sate ayam itu plus ya, ada kecap dan ada kacangnya. Dan ini boleh terlihat nyetrit ya, apa ya bahasanya? Nyetrit ya, ngepres gitu kan. Karena dilakukan proses pemakuman Iya. gitu. Oke. Di sini Dan- juga, Kang, Ya. tersedia cara menghangatkan. Oke, baik. Ada caranya untuk Kita menghangatkan. sudah matang, Ya. posisinya kan si sate itu sudah matang, jadi kita tinggal menghangatkan. Di rumah adanya, kalau ada magicom boleh gitu ya, pakai magicom masukin aja. Kalau misalkan adanya panci dikukus boleh, atau dipanggang teflon gitu kayak sosis, kayak Ya. bakar-bakaran gitu kan, Ya. bisa gitu. Jadi nggak usah dipakai lagi pakai areng, berabe kan ya. Artinya ini sudah setengah matang ya, Bu? Mateng. Oh, sudah matang. Artinya ini sudah matang, tinggal dihangatkan. Betul. Ya, bukan kamu aja yang ingin dihangatkan, sate juga yang ingin dihangatkan. Oke, baik. Ya, supaya enak dikonsumsinya. Dan ini ada teman-temannya, Bu ya. Ini selain sate Marangi ya. Tahu nggak harganya berapa? Nah, saya mau bilang harganya itu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, boleh Bu. Untuk sate yang tidak dipakum dulu. Ya. Satu porsinya itu isi berapa dan harganya berapa? Kita minimal order kalau yang itu 10 tusuk ya, kalau yang dine in atau makan di tempat itu ya rata-rata pesan 10 tusuk itu Ya. biasanya untuk 1 orang gitu, atau 1 atau 2 orang, karena kan Oh. biasanya pesan juga nggak hanya sate Marangi aja tapi dengan teman-temannya gitu. Iya. Minimal 10 tusuk. Ya. Dan Jadi itu
Harganya berapa harganya? Bisik-bisik aja sama saya nih. Berapa Bu harganya? Boleh? Boleh di ini ya? Boleh. Harganya hanya 2.500 per tusuk atau 25.000 per Luar biasa. Tidak perlu untuk motong sapi untuk makan sate. Iya kan? Betul. Langsung aja satu tusuknya itu 2.500 dan untuk ini Bu, satu porsinya berapa? Saya penasaran. Itu kita satu pak begini tuh kita jual harga 60.000. 60.000 rupiah dan ini sudah bisa makan di rumah dengan keluarga, dengan teman-teman ataupun belinya di kantor ya Bu ya. Itu orang-orang kantor sekarang kan jarang gitu yang posisinya mau keluar makan, kan sering delivery dan bisa delivery sate Marangi Sasate. Dan ini ada Bu, apakah khas seperti ini atau ada lagi nasinya itu dalam bentuk apa? Boboko? Kita penyajiannya ada dua, ada secara timbal begini satu porsian satuan, atau kita langsung di boboko gitu ya. Jadi kalau yang makan itu keluarga atau dengan teman-teman biasanya langsung aja pakai boboko gitu. Oke, gitu ya. Jadi memang Sundanis banget ya, gitu Bu. Terus melalui proses produksi seperti apa gitu Bu? Apakah proses produksinya di tempat yang sama atau ada tempat lain gitu Bu? Ibu di Sasate itu hanya display menjual, kan ada ya beberapa lokasi yang seperti itu gitu. Jadi kalau untuk Sasate sendiri bagaimana? Kita ya produksi di sana, ya pemasaran di sana, juga menerima pelanggan juga di sana. Iya, artinya tempatnya juga cukup luas ya Bu. Ada fasilitas apa Bu? Di sana ada saung besar yang bisa menampung orang itu sampai 100 orangan ada. Sudah memang biasa digunakan untuk catering, komunitas-komunitas motor, terus komunitas juga mobil, terus untuk acara-acara arisan juga sering, dan malah beberapa kali semacam pelatihan-pelatihan begitu sering juga menggunakan saung di Sasate. Juga kita punya ada balong. Oh, luar biasa. Enak ya, sambil nunggu satenya matang itu bisa mancing kayaknya. Buat yang hobi mancing, saya suka ya monggo gitu, silahkan mancing di sana. Juga ada ya kalau musola, toilet kayak gitu dan parkirnya luas itu sudah umum kali ya. Oh ya, baik. Gitu. Adalah fasilitas-fasilitas seperti itu dan kita juga free wifi. Oke, pokoknya makan di tempat itu nyaman. Insya Allah, insya Allah. Ya, baik. Lalu untuk daging sapinya sendiri tadi kan ada daging sapi, daging ayam, daging kambing. Nah, berbicara tentang kambing, ini kan ada biasanya saya suka dengar ada daging kambing muda atau daging kambing apa? Kalau kita belinya itu memang diusahakan kambing muda ya. Itu kan bisa membedakan dari ciri warnanya juga. Kalau kambing muda tuh jauh lebih pink gitu warnanya. Kalau yang udah tua kayak merahnya merah. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih paham gitu ya. Jadi kalau membedakannya adalah daging kambing yang muda itu agak pink gitu ya. Iya, biasanya agak pink gitu. Dan dari size atau ukuran kita kan biasanya potongnya itu dari kaki gitu ya. Oh, iya. Gitu. Disayat-sayat gitu ya. Iya. Oke. Lalu untuk proses dari satenya sendiri ini pada saat pemesanan itu Ibu bisa booking dulu, kan ada tempat nih di Ibu, bisa booking dulu tempatnya atau langsung datang ke sana. Bisa gitu. Kalau misalkan untuk acara-acara yang mengumpulkan orang banyak kayak gathering, arisan atau pelatihan, biasanya 2 atau 3 hari sebelumnya mereka booking gitu. Jadi kita menyediakannya itu nggak dadakan gitu kan, repot juga ya menyediakan orang ratusan gitu kan, puluhan dalam waktu yang singkat itu mustahil gitu. Jadi kita biasanya kalau untuk acara-acara partai besar itu sebelumnya pasti booking dulu. Oke, baik. Dan kemarin Bu, saya langsung dihubungi setelah bertemu dengan Ibu technical meeting itu, ada yang menghubungi begini Bu, bisa nggak jualan di tempat lain gitu, bahan bakunya dari Sasate gitu. Saya ingin berjualan karena kalau untuk ngolah sendiri, buat sendiri kan ciri khasnya itu akan berubah itu. Beda tangan walaupun resep sama, saya bisa pastikan ya bagi yang praktisi kuliner pasti
resep boleh sama kan, Oh, iya, iya. ya. Tapi kan olahan tangan, cita rasa Iya, iya, kita kan iya. masing-masing punya standar masing-masing gitu ya kan. Oke. Dan kalau sasate kita tentu saja punya standarisasi rasa tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi Akang sebutkan bahwa bisa nggak kita ikut jualan, tapi kita nggak bisa bikin sate. Kalau bikin sate sendiri ribet Ya. gitu ya. Belum jalan kaki ke pasarnya tadi Ya, kan. ya, ya. Nah, itu. Jadi bisa gitu. Dan kita memang membuka kesempatan bagi rekan-rekan di masa-masa sekarang banyak PHK gitu ya kan Oh, ya, iya, gitu. betul. Ataupun, Membuka peluang ya, Bu, ya. boleh gitu. Oke. Bisa japri aja atau Oke. ke Kang Salman juga kita bisa Oke. ngobrol lebih lanjut Baik. mekanismenya seperti Ya, apa. baik. Berarti nanti boleh menghubungi dengan tim Topur untuk bagian partnership ya Bu ya, seperti itu boleh. Dan sebelum lebih jauh ke yang bisnis tadi Bu, kenapa Ibu memilih Marangi menjadi produk unggulan dari Sasate? Betul. Kenapa milih sate Marangi dan kenapa namanya Sasate? Iya. Gitu Kenapa ya. Bu? Kenapa ya? Nah, Iya. dari nama Sasatenya aja dulu gitu ya. Oke. Sasate. Dulu ketika saya ingin memulai bisnis baru, saya memang dididik oleh orang tua untuk berbisnis ya Iya. kan. Baik itu dulu saya penjual pupuk pertanian pernah. Oh iya. Jadi agen rokok pernah gitu, Oh, baik. sembako pernah. Nah, Iya. ini tuh bisnis saya yang kesekian gitu dan saya tekuni. Kita hampir 2012 udah 8 tahun ya, sekarang 2020 gitu. Saya ingin membangun sebuah bisnis kuliner. Kebetulan saya tuh mikir Iya. namanya itu apa ya? Namanya apa ya? Karena kalau pakai nama saya Teh Lina, saya tuh nggak apa ya? Nggak apa. Nama saya tuh nggak hoki gitu Oh, istilahnya ya. bisa Beneran. begitu ya? Oh, begitu. Nggak pede dengan nama Oh. sendiri. Terus kenapa nggak pakai nama anak? Kan kebanyakan orang juga begitu Ya, kan ya, kalau ya, ya. buka kalau menamai produknya itu kadang juga memakai nama keluarga atau Iya. anak. Saya itu nggak mau karena saya punya visi misi walaupun itu si usaha itu belum bertelur. Saya ingin nama itu gampang diingat. Tidak panjang-panjang, Ya. juga bisa kalau dibawa istilahnya brandnya ke luar negeri pun Ya. masuk gitu kan. Oh, masuk dan mudah diucapkan ya Bu. Betul. Kalau di luar Sasate. Sasate. Tetap ya Sasate kedengarannya Bu ya, gitu Yes. ya. Sasate gitu Yes. ya. Baik, baik. Jadi memang sudah dimulai dari 2018 2012. Oh, 2012 Iya. untuk Sasatenya. Iya. Sebelumnya Bu Lina ini pernah usaha Ya, yang lain. penjualan lah. Pencarian sampai ketemunya Sasate ini Iya. 2012. Begitu. Jadi teman-teman yang ingin merasakan peluang usaha boleh nanti menghubungi kami tim Topur. Dan Ibu kalau untuk Kenapa sate Marangi yang dipilih? Iya itu. Kenapa tuh, Kenapa Akang? Sate Marangi? Kenapa? Kenapa? Jadi nanya ke saya. Kenapa? Karena saya suka sate Marangi. Gitu. Biasanya dulu ketika saya belum membuka usaha ini, kalau saya pengen sate Marangi, saya larinya ke Plered, Kang. Oh begitu, ya. Karena Plered di Purwakarta itu surganya sate Marangi. Semua setuju ya untuk hal itu. Dan saya pun kurang lebih mengambil resep itu sama dengan mereka gitu. Karena ya apa yang kita sukai kita kerjakan, kita akan mengerjakannya dengan sedikit enjoy lah ya Kang. Enjoy, oke. Walaupun sebetulnya ya karena tadi latar belakang saya sebetulnya awalnya bisnisnya bukan dari kuliner, Iya. tapi saya ada kemauan, saya ingin belajar. Akhirnya walaupun saya tidak masak awalnya, tidak bisa masak gitu ya, Iya. ya akhirnya saya belajar ke gurunya, saya mempraktekkan ilmu yang beliau berikan dan tentunya saya modifikasi resep Ya. tersebut gitu. Oke, dan akhirnya Sasate ini launching 2012. Lahirlah Sasate. Oke, secara singkatnya berarti dari juru makan menjadi juru masak. Betul. Oh, begitu Bu. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman yang ingin merasakan sate Marangi khas Sasate ini, bukanya hari apa aja Bu nih? Kita dari Senin sampai Minggu pun buka. Oke, baik. Kalaupun ada tutupnya mungkin itu karena ada keperluan keluarga atau apa. Jadi tidak ada hari khusus kita untuk tutup sih Oke, sebenarnya baik. Kang. Jamnya Bu, jam?
Jamnya kita standby itu dari jam 10 pagi lah ya, jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Oke, baik. Ada berbatas waktu tapi tidak dengan Topur. Kalau ingin menikmati sate Maranggi dari Sasate, download Topur, order satenya, dan itu 1 kali 24 jam ada di sana. Tinggal klik, bayar, nyampe rumah. Seperti itu ya Bu. Betul. Nah, berarti dari juru makan menjadi juru masak, akhirnya sekarang jadi pebisnis sate Maranggi Purwakarta. Insya Allah. Kita masuk ke ranah yang ini lebih eksklusif ya Bu. Ya. Teman-teman yang ingin berjualan sate gitu. Saya kemarin dikontak oleh satu orang yang memang domisilinya bukan di Purwakarta ternyata. Betul. Ada di luar Purwakarta. Itu ingin jadi mitranya Sasate. Apakah ada minimum order nanti ke depannya atau seperti apa? Itu apakah ada gambaran dulu Bu sedikit? Iya. Sebetulnya saya Khusus pernah, Maranggi ya Bu, khusus Maranginya. Iya, khusus ya. Maranggi karena walaupun dengan berbagai macam menu, tetap kita menu utamanya adalah sate Maranggi. Jujur ya Kang, dulu itu tahun berapa ya? Saya pernah buka di Cimahi, sistemnya Ya. kerjasama juga Ya. gitu ya Kang. Tahun ada 3 tahun ke belakang mungkin ya Kang ya. Oke, baik. Pernah di Cimahi itu sistemnya ya apa ya, deal-dealannya itu ya Secara kesepakatan lah itu gitu keluargaan ya. aja gitu Kang. Oke, lebih enjoy ya kalau ingin memulai usaha dengan Sasate untuk aturan dan cara berbisnisnya bisa kenapa kita diobrolkan. tidak baku bahwa kita itu harus dibuat draft sekian persen bla 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 kita karena ingin sama-sama enak gitu, sama-sama menguntungkan, dan kalaupun rugi ya mungkin sama-sama juga ya Kang ya. Gitu. Betul. Gitu. Dan pernah sih Kang, saya pernah di luar kota di Cimahi gitu, dan ya kalaupun nanti ada yang berminat atau ini itu boleh lah. Betul. Dan memang kondisi saat ini kan kita semua lihat dan mendengar bahwa banyaknya teman-teman kita sebagai pekerja di PKHK dan mereka mulai merambah ke bisnis. Betul. Dan mudah-mudahan Sasate bisa jadi solusi untuk teman-teman. Dan menurut survei juga kan di tengah masa pandemi ini UMKM yang paling bertahan itu adalah yang berjualan di bidang kuliner. Ya, betul. Karena semua orang mau punya uang nggak punya uang mesti makan. Iya, betul. Jadi nggak ada alasan, nanti aja besok lapar mah obatnya makan. Betul. Iya. Dan terima kasih untuk Rumah Souvenir Purwakarta yang sudah memberikan fasilitas kepada kita tempat di sini, dan juga untuk Pos Indonesia sebagai kurir dari toko purwakarta.com, juga untuk Sasate ini saya boleh nggak Bu nyobain? Boleh nggak Bu? Mangga ya Bu. Juga mangga. Iya, oke. Saya minum dulu Bu, dari tadi tuh saya kutap-ketap Bu, ini lihat ini ya. Ngarui gitu Bu. Kalau sate Maranggi Akang itu kan biasanya kita sajikan dengan acar, dan tentunya kecapnya juga khas. Kita ini kecap bukan kecap mentah ya Kang. Kecapnya ini kita masak dengan tentunya rempah-rempah Nusantara juga. Jadi sudah ada rasanya. Saya pilih satenya yang gede. Mangga. Gimana Bu ini? Iya, mesti dicelupin ke kecap Kang. Oh begitu ya? Iya. Oke, baik. Karena kan kalau sate Maranggi bedanya dengan sate yang lain kayak sate Padang atau sate apa tuh Kang? Sate apa tuh kalau? Ada taichan yang saya tahu. Kita membedakannya itu ya dari kecapnya, terus juga dari marinasi dagingnya. Ada proses marinasi untuk apa ini? Ada. Itu untuk satu rasa tentunya ya. Jadi si daging itu walaupun tanpa kecap dia sudah digigit tuh udah ada rasanya gitu. Dan juga untuk mengempukkan daging. Begitu. Saya pikir marinasi, mari makan pakai nasi. Enggak ya, bukan begitu. Oke Bu, saya udah nggak sabar nih ingin dicelupkan. Susah ya. Sama saya aja Bu, udah. Boleh. Iya. Ada sate Maranggi, terus menu-menu yang lain ya. Ini Kang ada cobek ikan. Ini ikannya ikan gurame. Kalau banyak kan ikannya gurame Kang. Kalau sendirian nggak rame. Oh begitu. Lucu nggak? Saya mungkin karena menahan ingin makan sate ya Bu. Itu lucu sekali Bu. Ada juga bakakaknya Kang. Iya. Kita bakakaknya ada bakakak kampung dan ada juga bakakak ayam pejantan. Wow, luar biasa. Ada juga salad Sunda. Akang tahu salad Sunda? Salad Sunda Bu? Iya, ini apa? Salad Sunda itu karedok. Karedok?
saya makan dulu ya teman-teman Topur. Hai, aduh teman-teman Topur. Bismillah. Ini sate. Sate. Sapi kan? Sapi. Sapi. Mau. Nah, saya bunyi mau. Sapi. Dan ini marangi Bu. Iya betul, marangi. Dari Sasate pastinya. Iya. Penasaran? Pengen tahu rasanya? Order segera. Sate marangi Sasate di Play Store. Tentunya harus mendownload Topur. Begitu. Saya makan dulu ya Bu. Dan ini ada bakak ayam. Bakak ayam. Saya ingin juga Bu. Tapi kalau di in-frame ya, kayaknya nanti aja makannya Bu biar lebih lahap gitu. Kalau di depan kami tuh jaim-jaim lah Bu. Jaim ya? Bapaknya segini gitu ya. Ya jaga imah Bu maksudnya gitu. Oke, baik. Untuk menu pilihan-pilihan ini Bu, biasanya untuk rame-rame. Terus kalau untuk yang paket-paket kayak tadi kan tempatnya representatif ya Bu ya, buat kantor dan sebagainya. Apakah bisa disediakan juga Bu seperti coffee break seperti itu? Ada nggak? Dan memang kita biasanya menyediakan seperti itu menu prasmanan ya Kang ya. Jadi misalkan ada budget berapa nih per orang? 25.000, 30.000 ataupun berapa yang disediakan oleh rekan-rekan, bisa kita kondisikan atau bisa kita pernahkan lah istilahnya gitu Kang ya. Nanti menunya pun tidak harus yang tertera di daftar menu Sasate gitu. Asalkan masakan Sunda, hoyong naon wae, pengen apa aja insya Allah saya masakin gitu lah Kang. Ikan asin, nasi liwet, dadar telur, terus apa aja lah. Istilahnya ada yang kadang orang ke rumah makan itu udah bosen makan daging terus atau bosen makan masakan-masakan modern, ingin masakan rumahan, serasa kita makan di rumah saudara gitu Kang ya. Pengen menunya apa, asalkan masakan Sunda Kang ya. Jangan masakan ala Meksiko atau Italia saya. Bu. Insya Allah saya masakin gitu. Oke, itu tetap bayar kan Bu meskipun serasa di saudara? Bayar sih. Bayar ya. Soalnya kalau saya makan di tempat saudara nggak bayar Bu. Jadi tetap bayar ya. Dan memang bisa customize, artinya bisa booking dulu kebutuhannya untuk apa gitu kan. Lalu untuk acara-acara sekarang kan nih banyak teman-teman dan di Purwakarta tuh ada kampus-kampus juga ya Bu ya. Betul. Bisa Bu menampung teman-teman mahasiswa? Bisa. Seperti yang tadi saya sebutkan itu bisa menampung 100 orang bahkan lebih ya. Nanti kita kondisikan. Ada coffee break-nya juga kita sediakan. Itu tadi tergantung budget. Dan kita juga kalau misalkan acaranya mungkin di luar tidak di Sasate kan, tapi pengen senang masakan Sasate gitu ya, ramuan tangan saya gitu misalkan. Bisa catering gitu. Kita menyediakan juga jasa catering kayak nasi timbal komplit gitu atau nasi bakar komplit atau bahkan sate marangi dengan sopnya. Oh iya, saya lupa nggak bawa sop Akang. Oh, luar biasa. Jadi PR bisa delivery Bu. Boleh. Sop. Ada sop iga juga kita sediakan. Ya, istilahnya kita menyediakan jasa tadi catering juga gitu. Untuk acara kantoran, kampus ataupun catering arisan yang istilahnya pengen ke tempat wisata tapi horea masak gitu ya. Boleh order di kita untuk makanan. Oke, baik. Dan untuk sate maranginya sendiri ini berarti langsung dibakar ya Bu ya? Iya, langsung dibakar dadakan. Dan ada sambal apanya lagi Bu selain ini yang bisa disiapkan? Kita biasanya di plate itu, di piring itu sate, depannya tuh irisan tomat sama cabai rawit. Oh, sambal goang. Iya. Oh iya. Gitu. Goang gitu kan. Goang. Ya itu. Bayangkan sendirilah seperti apa. Jadi kan kadang orang pengen yang pedas-pedasnya gitu ya. Nah, kita biasanya sih penyajiannya di rumah. Kalau di rumah atau apa di rumah makan kami, biasanya tuh satenya agak mundur sini gitu kan. Di depannya ini tomat iris-iris. Oke, gitu. Baik. Sambal goang tadi. Dan menu saladnya ini sendiri yang tadi Ibu ceritakan, ini kalau untuk ramai-ramai ini cukup ini, ya. Gitu ya. Satu porsi biasanya kita itu cukup lah untuk 4 orang. Luar biasa. Ya, jadi dengan harga yang ditawarkan hemat ya Bu ya. Untuk 4 orang kan, kenyang. Satu porsinya kenyang gitu. Dan teman-teman dari yang nonton di Instagram, hai, ada yang mau komen?
Ada siapa nih di sini? Saya mau sapa dulu ya Bu ya. Boleh. Karena kita juga live kan. Boleh. Ada Connie Dance Fitness. Halo. Ya, lalu ada siapa lagi nih? Tari NW. Ya, hai. Ini pasti juga teman-teman di sana nonton sambil ngarui. Apa ya Bu ya bahasanya tuh ngarui? Apa ya? Apa ya, tergiur gitu kan, tergiur. Kabita. Kabita gitu kan ya, dengan produk sasatenya. Jangan lupa bukanya itu Senin sampai dengan Minggu, dan kalau mau booking juga boleh untuk acara-acara keluarga. Baik, terima kasih Bu, dan peluang tadi untuk berbisnis jadi partnershipnya Sasate itu terbuka. Betul. Ya, seperti itu. Boleh. Dan untuk bentuk jenisnya kan yang Ibu punya itu saat ini berjualannya di tempat, di toko. Iya. Ada lagi nggak Bu? Ada event apa gitu yang Ibu jualan? Itu lokasi berjualan itu selain di yang tadi Pasawahan itu, kita juga biasa jualan setiap malam minggu, Kang. Iya. Di Air Mancur Sri Baduga. Setiap malam minggu kalau teman-teman yang berdomisili di Purwakarta, ada saudaranya yang datang dari luar kota ingin mencoba sate marangi, di wisata kuliner itu banyak penjual sate marangi. Ada sekitar 5 orang termasuk saya gitu. Nah, bisa memesan di sana juga selain di rumah. Kalau malam-malam pengen sambil nonton Air Mancur, sambil jalan-jalan kulineran yang lain, sate marangi Sasate juga hadir di wisata kuliner Air Mancur di Baduga. Oke, jadi yang suka jalan-jalan Sabtu malam Minggu ke Wiskul, jangan lupa cari Sasate di sana. Dan ngomong-ngomong tentang Wiskul itu Ibu sebagai apa di sana, Bu? Saya sebagai apa? Saya mau korek-korek ini sedikit. tim hore, Kang ya. Oh, tim hore. Tidak mungkin rasanya. Kebetulan di sana ada paguyubannya, kan. Ada paguyubannya. Setelah lebih dari nah ini apa Bu? Nah ini salah satu rahasia sate juga. Iya. Kita sebetulnya pertama kali launching itu justru bukan di tempat yang sekarang, yang di Pasawahan, tapi di wisata kuliner itu. Jadi sate itu lahir ngeborojolkeun teh akan di sana di Wiskul. Jadi makanya wisata kuliner kenapa sangat berarti buat saya, karena sejarah sate itu dimulai di sana. Oke, baik. Jadi tempatnya wisata kuliner itu adalah tempatnya lahirnya ya Bu ya, untuk sasatenya sendiri. Lalu meskipun ada 5 pedagang, tapi itu tetap harmonis. Artinya Ibu Lina sudah terbiasa untuk berpartnership. Ya, Bu, karena di sana juga kan setelah hampir 7 tahun berjalan wisata kuliner itu, Kang, waktu itu akhirnya kita bersatu mengadakan paguyuban tadi, Kang. Namanya Paguyuban Pedagang Wisata Ceplak Kuliner Purwakarta. Nah, biasanya orang-orang yang umum itu taunya Wiskul, tapi ternyata namanya adalah Paguyuban Pedagang Wisata Ceplak Kuliner Purwakarta. Nah, itu dia nama lengkapnya. Panjang, ya. Ya, tapi nama panggilannya Wiskul. Wiskul itu artinya udah keren aja. Itu bukan Wiskul, gitu kan? Ya Wiskul. Ya Wiskul. Gitu. Baik. Ada yang mau disampaikan, Bu, kepada pelanggan-pelanggan Ibu? Iya. Atau seperti apa? Saya punya cita-cita akan selain ingin tentunya merambah juga bisnis ke luar kota, ingin jadi dokter, Bu? Bukan. Dokter Marangi. Bahkan ke luar negeri, tapi saya tuh punya cita-cita ingin justru menguasai dulu kota sendiri gitu, kan. Oke, baik. Dengan cara saya kalau suka ngehuleng gitu ya, atau berpikir ketika lihat yang tukang sate yang ditanggung itu, Akang. Yang ditanggung, yang didorong. Coba kalau mereka itu pakai merek kita gitu, Sasate. Jadi saya tuh pengen punya Sasate Army. Sasate Army, luar biasa. Jadi itu militan ya, Bu ya. Jadi sporadis lah. Jadi itu tadi lah, saya ingin menguasai pasar sendiri atau Purwakarta sendiri, karena memang pangsa pasarnya bagus di Purwakarta, karena semua cinta sate marangi gitu kan. Ya, betul. Bisa dibandingkan dengan sate yang lain ya, kan, sate Madura ataupun sate gitu. Tapi tetap yang jadi juara itu kalau di Purwakarta sate marangi. Makanya
Saya tuh ingin menguasai setiap belokan, setiap gang, istilahnya gitu ya. Yang nanggung, yang dorong roda itu mereka pakai brand Sasate. Oke, baik. Jadi memang kalau panggilnya Bu Lima Telina. Bu Lina Telina panggilnya kalau Celina. Celina itu kalau di bahasa Sunda arti kupingnya gitu kan. Dari Celina gitu. Ya, biasanya kalau pelanggan manggilnya apa? Bu Tete. Nah, jadi kalau ada yang ingin jadi Sasate Army, hubungi Teh Lina atau menghubungi dulu tim Topur dan ingin menguasai, dalam artinya ingin menyerap potensi-potensi yang ada ya Bu ya. Artinya seperti itu. Dan melihat lagi kondisi sekarang banyak orang yang perlu inovasi gitu. Inovasi dalam berusaha, berbisnis gitu. Kolaborasi itu lebih unggul. Betul. Saat ini. Daripada berkompetisi ya Kang. Iya, betul, seperti itu. Dan ini juga kita sudah ada yang nonton lagi nih Bu. Siapa? Ada namanya Kang Yayan Jatnika. Oke, halo Kang Yayan, selamat bergabung. Ya, jangan lupa di tap log dan jangan lupa saksikan siaran ulangnya Bu. Ada di channel YouTube Topur, TOPUR. Begitu. Saya pasti nonton. Iya. Soalnya ada saya di situ. Ada saya di situ. Ada saya juga Bu di situ ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cita-cita Ibu Sasate ini bisa menjadi mitra ya, mitra dari semua. Betul, mitra dari teman-teman yang lain dan buktikan UMKM bisa menyerap tenaga kerja. Begitu Bu. Buktikan seperti itu. Dan untuk closing statementnya apa Bu? Ada nggak? Atau boleh yang saya tadi? Apa tuh? Teh Lina ini dari juru makan menjadi juru masak. Iya. Terima kasih banyak untuk teman-teman Topur yang sudah menyaksikan. Ya, sama-sama. Juga semua ya. Rumah Souvenir juga. Baik. Terima kasih banyak Rumah Souvenir Purwakarta yang sudah memfasilitasi kami di sini, juga Pos Indonesia yang menjadi kurir dari pengiriman Topur. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan. Oke. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.